Shalom Destiny Bali, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming bersama saya Karin Sesi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga firman yang kita akan dengar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari siapkan hatimu hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa ucapan syukur kita. All glory hanya bagi nama Tuhan. Amin. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Dia. Hallelujah.
Haleluya, siap menari bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan. Lihat kanan kirinya, katakan saya siap menari bagi Tuhan. Haleluya. Selalu
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, mari kita baca satu ayat yang terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10. Saudara simak saja, saya akan baca buat saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saya bilang buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan, pada waktu kita membawa setiap perpuluhan kita kepada Tuhan, maka penyediaan Tuhan akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, mari kita memberi, dan sebelum kita memberi mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami berdoa Tuhan, kami bisa memberi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kami Tuhan, jemaat-jemaat memberi Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, kuliah mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan sendiri, Engkau Tuhan buat yang berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap lain untuk mencurahkan berkat kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi terbaik buat Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu membela kita. Bahkan 1000 tangan manusia membawa kita jatuh, tapi dengan satu tangan Tuhan mampu menaikkan kita. Dan bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu, buat semua perlindungan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama GBI Destiny. Bersama saya Pastor Ongki Ola, senang sekali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan saudara. Ingat, masih ada Tuhan. Jika masih ada Tuhan, pasti masih ada mujizat, pasti masih ada pertolongan, pasti masih ada pengharapan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Dia Allah El Shaddai. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, melebihi apapun situasi yang sedang saudara alami hari ini. Itu sebabnya dalam situasi kondisi apapun yang sedang saudara alami, saya mendorong saudara, jangan kehilangan kepercayaan saudara kepada Allah. Tetaplah setia mengikuti Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena di minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan 2021 dan akan memasuki tahun yang baru. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Saya mendorong saudara supaya jangan sia-siakan hidup saudara, tapi mari pakai hidup saudara untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat bagi kerajaan Allah dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saudara. Nah, di bulan ini tema kita adalah murah hati di musim yang sulit. Nah, bulan lalu kita sudah menyelesaikan tema kita, itu berkomitmen di musim yang sulit. Dan bulan ini kita akan bersama-sama mempelajari tema yang baru, yaitu tetap murah hati di musim yang sulit. Nah, saudara, dalam situasi transisi ekonomi seperti yang kita sedang alami sekarang, ya, yang berdampak bagi banyak orang karena situasi COVID pandemi ini, sehingga ekonomi mengalami transisi bagi banyak orang, baik bagi perusahaan, baik usaha besar maupun usaha kecil, banyak orang yang mengalami dampaknya, termasuk para pekerja dan sebagainya. Nah, saudara, bagi saudara yang tidak mengalami dampak dalam tanda kutip, saudara masih bekerja dengan gaji yang utuh, masih dapat pekerjaan, saya mendorong saudara belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena di musim-musim ini ada banyak orang yang mohon maaf diberhentikan dari pekerjaan. Sehingga kalau saudara masih punya pekerjaan, bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Atau mungkin saudara masih menerima gaji yang utuh, bersyukurlah, karena ada beberapa orang yang gajinya dipotong mungkin sampai 50% dan sebagainya. Jadi tetap belajar bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dalam transisi seperti ini, ada beberapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, mereka mungkin mengalami pengurangan gaji, mungkin dipotong 50%, biaya hidup yang juga terus bertambah, meningkat, ya. Kemudian kebutuhan yang harus dibayar, hutang yang harus dibayar, kebutuhan akan hal-hal yang lain, membayar kuliah, keuangan yang semakin bertambah dan sebagainya. Nah, dalam krisis atau transisi keuangan seperti ini menjadi sebuah perjuangan bagi kita, ya. Perjuangan dalam tanda kutip, apakah kita masih mau terus menjadi orang yang murah hati atau tidak? Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami jamah hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, supaya kami diberikan hati yang sama seperti Allah, yaitu hati yang murah hati. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Nah, saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, dalam transisi keuangan dalam musim-musim sulit seperti ini menjadi perjuangan bagi kita, terutama orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, menjadi perjuangan bagi kita, apakah kita masih mau terus murah hati atau tidak. Karena begini, kalau kita masih punya keuangan, punya segala sesuatu masih berjalan dengan baik, maka mudah bagi kita untuk menjadi murah hati. Tetapi apa yang terjadi kalau situasi sulit? Kita mengalami kesulitan dalam keuangan, apakah kita masih tetap menjadi murah hati atau tidak? Nah, mari kita akan belajar, saudara, dari salah satu jemaat yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yang menjadi model yang dituliskan dalam kitab Korintus. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai jemaat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-4 berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saya suka dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lebih menarik buat saya, dan saya ingin membacanya buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, ya. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu, mereka bergembira dan perhatikan dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Ya, ayat yang ketiga, saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih. Tanpa ada yang menyuruh, mereka minta dengan sangat kepada kami kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea. Nah saudara, ini jemaat yang luar biasa ya, jemaat gereja Makedonia yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ini. Kalau kita pelajari saudara, orang-orang Kristen di Makedonia ini orang-orang Kristen yang mereka mengalami situasi yang sulit, di mana mereka mengalami berbagai macam penderitaan, yang itu dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi di ayat yang kedua tadi, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ya. Nah, selain mereka mengalami banyak kesulitan, penderitaan, diuji dengan hal-hal yang sulit tadi, mereka juga bukan gereja yang kaya. Alkitab mencatat, kalau saudara perhatikan tadi, sangat miskin, ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini tadi dijelaskan mereka miskin sekali, ya, sangat-sangat miskin, ya. Nah, saudara perhatikan, dicatat, saya mencoba untuk mencari sedikit gambaran mengenai jemaat Makedonia ini. Nah, tanah mereka telah dihancurkan oleh perang saudara. Orang-orang percaya baru di Makedonia ini menjadi sasaran penganiayaan yang berat, ya. Mereka dianiaya karena mengikuti Kristus. Dan selagi mereka mengalami penderitaan yang berat atau banyak penderitaan itu, mereka juga sangat-sangat miskin. Mereka dicatat saudara bahwa mereka hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Bahkan pada tingkat kemiskinan yang paling rendah katanya. Seperti yang ditulis saudara perhatikan, titik terendah hingga sen terakhir, ya. Nah saudara, jadi dikatakan jika mengartikannya secara harfiah, itu artinya mereka tidak memiliki apa-apa dan berada dalam bahaya kelaparan yang nyata. Jadi saudara perhatikan, jemaat di Makedonia ini, mereka dalam keadaan yang sangat miskin, bahkan dan titik terendah, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa dan mereka berada dalam bahaya kelaparan yang nyata karena kemiskinan. Tetapi apakah itu menghentikan mereka untuk menjadi jemaat yang murah hati? Tidak. Ya. Pada waktu ada penganiayaan yang terjadi juga di Yerusalem, ya. Mereka justru memaksa Rasul Paulus memohon supaya mereka ikut serta di dalam penggalangan dana untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem, ya. Mereka ikut serta, mereka mengambil bagian. Mereka, kami juga ingin membantu sekalipun kami dalam keadaan yang sangat miskin dalam penganiayaan, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk menjadi murah hati. Dan saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, jemaat Destiny atau siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini, kalau kita memiliki hati Allah dalam hidup kita, maka situasi apapun tidak akan pernah bisa menghalangi kita untuk menjadi murah hati. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang murah hati. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati, ya. Dia Allah yang suka memberi. Itu sebabnya kita ada hari ini, karena Allah telah memberi banyak hal buat kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia memberikan
mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi saudara, seharusnya pada waktu kita memiliki hati Allah dalam hati kita, memiliki kasih Allah di dalam hati kita, situasi di sekitar kita tidak akan pernah bisa menghentikan ya kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, kita akan belajar mengapa sih sampai jemaat di Makedonia yang begitu mengalami penganiayaan berat dan begitu sangat-sangat miskin masih tetap bisa murah hati. Apa sih kuncinya? Nah, saya tidak akan bahas panjang lebar bagi saudara. Hanya satu kebenaran yang saya mau share buat saudara hari ini, ya. Bagaimana supaya bisa tetap murah hati di musim yang sulit sekalipun. Maka kita harus melihat Allah sebagai sumber dan kita sebagai pengelola. Jadi saya ulangi, supaya kita bisa tetap murah hati di musim yang sulit sekalipun, maka jadikanlah Allah sumber dan kita hanya pengelolanya saja. Nah, saudara perhatikan ya, kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-8 ini, ada 7 kali kata kasih karunia disebutkan. Ya, bahkan sampai pasal yang ke-9 lebih dari 10 kali kasih karunia disebutkan. Ya, di ayat yang pertama tadi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat ya di Makedonia ya. Jadi saudara perhatikan, dengan kata lain mereka tahu bahwa ini semua datang dari Tuhan. Allah sumber saya ya. Allah adalah sumber saya. Semua berkat yang saya miliki, semua kesempatan, semua kehidupan, nafas, waktu, dan segala sesuatu yang saya dapatkan hari ini, semua datang dari Tuhan. Ini bukan punya saya, ini bukan milik saya, tetapi ini adalah miliknya Allah. Allah mempercayakan kepada saya. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini berhenti berpikir bahwa saudara adalah sumbernya. Ya, berhenti berpikir bahwa saudara adalah sumber dari semua yang saudara miliki. Jangan pernah berkata bahwa ini hasil kerja keras saya, ini hasil keringat saya, ini semua saya yang usahakan, ini semua karena saya bisa, saya hebat sehingga saya mendapat. Oke, nanti saya menjelaskan. Memang kita harus bekerja, tetapi saudara perhatikan, pahamilah bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan dalam hidup saudara. Jika karena begini, saudara, kalau kita berpikir kita adalah sumbernya, maka hasilnya adalah kita akan stres, kita akan khawatir, kita akan takut ya. Kita akan takut kehilangan pekerjaan, kita akan takut mengalami penurunan income. Jadi, saudara perhatikan, ada alasan banyak orang begitu stres karena mereka berpikir mereka sumbernya. Mereka pemiliknya, ya. Sehingga mereka mengendalikan semua situasi. No, kita bukan sumber, sehingga kita tidak bisa mengendalikan semua situasi keuangan apapun dalam hidup kita. Ya, jika kita melihat diri kita sebagai sumber, maka itu akan memberi banyak tekanan karena kita coba mengendalikan semua situasi, dan ini sangat tidak mungkin, ya. Beralihlah dari konsep bahwa saya pemilik, saya sumber, beralih kepada konsep bahwa Allah adalah sumber saya dan saya hanyalah pengelolanya saja. Nah, saudara perhatikan, ya. Misalnya saya kasih contoh gini, perusahaan, misalnya di dalam perusahaan, seorang pemimpin sama seorang pegawai. Yang paling banyak stres itu adalah pemimpinnya. Pegawai dia hanya datang kerja, dia hanya datang kerjakan bagiannya, tiap bulan terima gaji, sudah dia pulang, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Tetapi pemilik tidak. Kalau sudah perhatikan, pemilik dia akan pikirkan operasional perusahaan tersebut, bayar gaji karyawan, bayar listrik dan segala macam, bayar semua operasional. Dia harus memikirkan, harus mendatangkan income bagi perusahaan tersebut. Dia juga harus memikirkan keluarganya di rumah. Dia harus memikirkan kesehatan karyawannya dengan membayar BPJS tenaga kerja bagi mereka misalnya dan sebagainya. Dia harus berurusan dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi saudara perhatikan, kalau kita memiliki konsep sebagai pemilik, itu akan menyusahkan, menyulitkan kita. Allah sudah memberi solusi terbaik buat kita. Kalau kita ingin jadi murah hati di musim yang sulit sekalipun, maka jadikanlah Allah sebagai sumber kita yang utama dan kita hanya pengelolanya saja. Karena begini, jika Tuhan menjadi sumber kita, maka kita tidak akan khawatir.
terus-menerus khawatir, maksud saya, kita akan merasa tenang, rasa aman, karena Allah dapat memberkati kita dengan banyak cara, saudara. Tuhan dapat memberkati saudara dan saya dengan banyak cara. Mengapa? Karena Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia punya banyak cara untuk memberkati saudara dan saya dengan cara apapun. Sama seperti Elia dipelihara dengan burung gagak, sama seperti dia dipelihara oleh janda yang sangat miskin, yang sudah punya makanan terakhir yang hampir mati. Sama seperti banyak orang, Tuhan Yesus memberi makan dengan 5 roti 2 ikan. Ya, ada banyak cara Tuhan memberkati kita dan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya jadikan Allah sumber kita. Maka saya yakin saudara, Dia dapat memperlakukan kita lebih baik daripada cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Dia Allah El Shaddai, jadikan Dia sebagai sumber kita, maka kita akan rasa aman, kita akan tenang, karena Allah punya banyak cara memberkati kita. Nah saudara, saya dengan Bu Shelly sampai hari ini, kami pada waktu memutuskan untuk terjun dalam pengembalaan, kami bersyukur saudara bahwa Tuhan selalu punya banyak cara untuk memberkati kami. Ya, ada banyak cara Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Nah saudara, kita punya Allah yang hebat. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber, saudara, Allah sebagai sumber, maka sikap kita terhadap keuangan juga akan berbeda. Kita akan menjadi orang yang mudah melepaskan dan suka memberi. Ya, karena kita percaya ini bukan punya saya, ini punya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan instruksi bagi saya untuk memberi, saya lepaskan. Semakin mudah saya lepaskan, semakin mudah juga saya dapatkan. Nah, sikap kita terhadap uang ini diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah kita menjadi sumbernya atau Allah sebagai sumber kita? Ya, saudara, jika Allah sebagai sumber kita, maka tolong perhatikan, tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar saudara, Tuhan bertanggung jawab di atas hidup saudara. Bahkan Alkitab berkata, satu helai rambut dari kepala kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Dan dalam kitab Filipi, Alkitab mengatakan bahwa Allahku sanggup mencukupkan segala, perhatikan, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan kita dapat mencukupkan segala keperluan kita, bukan menurut ukuran berapa besar gaji kita, bukan menurut ukuran berapa banyak uang di ATM kita, bukan menurut ukuran berapa banyak uang di dompet kita, bukan menurut ukuran berapa banyak deposito yang kita miliki, tetapi Alkitab mencatat Allah mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini ekonominya Allah. Ekonominya Allah adalah ekonomi yang tidak terbatas. Kalau saudara perhatikan, ya, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati dan mencukupkan kita. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, pindah sumber saudara supaya saudara tidak khawatir dan takut. Pindah sumber saudara, ya, dari diri sendiri kepada Allah. Allah lah sumber saudara dan saya, ya. Pindah sumber saudara, sebab Tuhan pada waktu Dia menjadi sumber saudara dan saya, Dia akan menjaga keuanganmu jauh lebih baik daripada saudara menjaga keuangan saudara. Ya, Dia sanggup untuk memberkati saudara lebih dari siapapun yang dapat mengerjakan berkat dalam hidup saudara, termasuk pekerjaan saudara. Jadi saudara perhatikan, dalam ekonominya Allah, kita ini dapat bergerak maju mencapai destiny kita hanya dengan memberi atau dengan murah hati. Jadi saudara dengan murah hati, saudara akan terus bergerak maju mencapai destiny saudara. Sama seperti Allah, kalau Allah tidak memberi anaknya Yesus Kristus kepada kita, maka saudara tidak akan ada pengampunan dosa, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kadang-kala kita berpikir, saudara, bahwa waktu kita menahannya, kita menyimpannya, ya, kita berpikir bahwa kita bisa mencapai destiny kita. Salah, saudara. Pada waktu kita menjadi lebih murah hati, kita sedang bergerak maju menuju destiny yang Allah siapkan buat kita. Karena saudara, ya, saudara perhatikan, Allah bisa pakai konsep yang lain.
ya, untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Allah bisa pakai konsep yang lain. Allah juga bisa pakai konsep yang lain untuk menggenapi rencananya bagi kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Allah bisa menggenapi dengan cara yang lain, tetapi Allah di Alkitab lebih menggunakan cara, yaitu memberi atau murah hati. Ya, Dia mendorong kita untuk menjadi murah hati atau menjadi pribadi yang suka memberi. Jika Allah sebagai sumber saya, maka kita percaya bahwa Allah memberi kekuatan kepada kita untuk diberkati atau hidup dalam kekayaan. Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh kitab Ulangan, saudara. Allah yang memberi kemampuan, kekuatan kepada kita. Terlepas dari berapa banyak usaha, saudara, terlepas dari berapa banyak waktu atau tenaga yang saudara berikan untuk mencari nafkah, ya. Saudara perhatikan, Allah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia memberkati kita agar Ia dapat menegakkan perjanjiannya, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara perhatikan, lihatlah Allah sebagai sumber saudara dan bukan saya sebagai sumbernya. Maka ini akan mengembangkan sumber daya yang kita miliki. Dan sudah perhatikan, dan kita akan tahu bahwa semua pada akhirnya sama seperti Rasul Paulus contohkan jemaat Makedonia, sampai pada titik kita akan berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena perkenanan Allah bagi saya, karena anugerah Allah bagi saya, sehingga saya mendapatkan apa yang saya dapatkan hari ini. Ya, saudara, mungkin saudara bekerja seperti yang saya bilang tadi, 8 jam sampai 12 jam sehari misalnya, atau 40 atau 60 jam dalam satu minggu. Ya, saudara bekerja dengan sekuat tenaga saudara, tetapi ingat, Tuhan adalah sumbernya. Tuhan yang memberi Anda, saudara, kehidupan. Tuhan yang memberi saudara napas. Tuhan yang memberi saudara kesehatan sehingga saudara bisa bekerja. Tuhan yang memberikan saudara kemampuan. Tuhan yang memberi kesempatan demi kesempatan kepada saudara sehingga saudara bisa mendapatkan apa yang saudara dapatkan hari ini. Tuhan adalah sumber kita. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Ya, kita perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki, termasuk uang, kekayaan, harta benda, adalah milik Tuhan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya ulangi, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara perhatikan petani. Dia menyediakan benih, dia tanam benihnya, dia kelola lahannya. Siapa yang memberi pertumbuhan? Dia pulang, dia tidur. Ya. Dan saudara perhatikan, tanaman itu akan tumbuh. Siapa yang menumbuhkannya? Tuhan. Tuhan mengirimkan hujannya. Tuhan menumbuhkan benih tersebut. Jadi saudara, ya, perhatikan ini, pindahlah sumber kita dari diri kita kepada Allah. Ya. Dan saya mau mendorong saudara, kalau saudara punya sikap seperti ini, dalam situasi sulit sekalipun, dalam keadaan sukar sekalipun, kita masih bisa tetap menjadi orang yang murah hati. Karena kita tahu sumber kita datang dari Tuhan. Ya. Dan saudara mesti perhatikan, bertanyalah setiap waktu dalam hidup saudara, mengapa saudara masih hidup? Mengapa saudara diberkati hari ini? Mengapa Tuhan berikan banyak kesempatan bagi saudara? Mengapa saudara memiliki apa yang saudara miliki hari ini? Mengapa Tuhan mengizinkan saudara untuk diberkati hari ini? Bisa makan, bisa minum, dapat ini, dapat itu. Mengapa? Saudara perhatikan, Tuhan memberkati dan memberi banyak hal bagi saudara. Bukan hanya untuk sekedar saudara bertahan hidup dan supaya saudara bisa membayar semua tagihan-tagihan saudara, supaya saudara bisa hidup nyaman dan sebagainya. Tetapi alasan utama mengapa Allah memberkati saudara dan saya adalah supaya kita bisa menjadi berkat. Haleluya. Supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat. Itu sebabnya kita mesti pindah dari sumber diri sendiri kepada Allah dan tanamkan dalam diri saudara dan saya bahwa saya ini hanyalah pengelola, ya. Karena saudara, kalau kita berpikir bahwa kita adalah sumber, maka kita akan sulit untuk memberi, ya. Karena kita akan merasa kurang. Jadi saudara perhatikan, menjadi murah hati akan menjadi masalah ketika kita melihat diri kita sebagai pemilik keuangan, ya. Kita akan menjadi
akan menjadi masalah buat kita karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Nah, saudara perhatikan, ya. Kita ini pengelola, itu sebabnya sebagai pengelola kita mesti merawat, ya, apa yang dititipkan kepada kita dengan baik, termasuk keuangan kita. Pakailah untuk sesuatu yang berkenan. Makanya saya bilang tadi, pada waktu Tuhan memberkati saudara saya, Dia mau agar kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, kekayaan, perhatikan, kekayaan apapun yang saudara dan saya miliki hari ini itu berasal dari Allah, ya. Tuhan yang memberikan, Dia memberi saudara dan saya kekuatan untuk menjadi makmur, kekuatan untuk menjadi berkelimpahan atau menikmati semua yang saudara dan saya nikmati hari ini. Itu sebabnya saya mendorong saudara, percayalah kepada Allah, ya. Jangan takut untuk memberi dan menjadi murah hati. Pada waktu saudara percaya Allah adalah sumber saudara, jangan takut untuk menjadi murah hati, ya. Karena Dia, He is a multiplier. Dia Allah pelipat ganda, ya. Allah bukan Allah yang pengambil atau Allah yang mengurangkan. Justru Allah kita Allah yang menambahkan, bahkan Allah yang melipat gandakan, ya. Jadi saudara, Tuhan adalah Tuhan pengganda, pelipat ganda, bukan yang mengurangkan. Jadi faktanya saudara, kini pada waktu kita menjadi penata layanan atau pengelola, itu akan menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang baik. Di mana saudara, kita tidak akan takut untuk kehilangan karena kita tahu waktu kita memberi, Tuhan juga akan memberi. Waktu kita memberi, Tuhan akan memberi. Jadi saudara, dengan cara seperti ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan, ya. Dan semakin diberkati, kita akan jadi berkat lebih besar lagi bagi orang lain, ya. Makanya saya mendorong saudara hari ini, belajarlah bersyukur, ya. Dengan apapun sedikit yang saudara miliki, belajar bersyukur, berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan pelipat ganda. He is a multiplier. Contoh saudara, 5 roti dan 2 ikan pada waktu dibawa kepada Tuhan. Tuhan tidak marah pada murid-muridnya. Tuhan tidak bilang, murid kurang ajar kalian ini 5.000 orang, belum termasuk anak-anak. Dan yang lain, kamu kok cuma bawa 5 roti 2 ikan? Ini buat siapa makan? Tapi tidak, waktu mereka membawa itu pada Yesus, Alkitab mencatat Yesus mengangkatnya dan mengucap syukur kepada Allah. Saya mendorong saudara hari ini, apapun yang saudara miliki hari ini, makanya saya selalu berkata, memberi nasihat kepada murid-murid saya terutama dan pada saudara yang pernah bertemu saya secara pribadi, saya selalu mendorong waktu saudara terima gaji, jangan dulu mengeluh, ya, sekalipun itu kecil. Tumpangi tangan, ya, di atas gaji saudara dan berkata, Tuhan, saya tahu saya bukan sumbernya. Saya telah melakukan bagian saya dengan bekerja. Saya tidak diam di rumah, saya tidak tidur, saya tidak malas, saya bekerja, saya sudah melakukan bagian saya. Sekarang Tuhan, bagian-Mu adalah berkati penghasilan saya yang sedikit ini mungkin secara manusia tidak cukup untuk memenuhi keperluan saya sepanjang 1 bulan. Tapi saya percaya Tuhan adalah sumber saya, Tuhan adalah pelipat ganda, dan saya percaya Tuhan sanggup untuk memberkati saya cukup bahkan lebih. Dan ajar saya untuk menjadi pribadi yang murah hati. Dan saya percaya pasti ada pelipat ganda terjadi. Nah, saya mendorong saudara dalam bulan ini, ya, saya mendorong saudara bulan ini kita akan memberkati seorang pendeta di Papua, ya. Kita akan jadi berkat buat beliau. Nanti minggu depan saya akan share lebih banyak bagi saudara. Kita akan jadi berkat buat seorang pendeta di Papua yang sedang melayani dalam sebuah gereja perintisan. Kita akan memberkati dia. Dan sepanjang bulan ini saya mendorong saudara, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk memberi misi, ya, bagi misi di Papua, silahkan terlibat. Ingat, murah hati, ya, itu adalah masalah hati. Makanya kalau saudara perhatikan, bukan berapa banyak yang kita miliki, kita punya di tangan. Makanya jemaat Makedonia menjadi contoh buat kita, sekalipun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi contoh dalam murah hati, ya. Dan saya percaya saudara, karena mereka percaya bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua berkat datang dari Tuhan. Mereka percaya Tuhan adalah sumbernya. Dan saya mendorong saudara, mari kita melakukan hal yang sama. Dan dalam bulan ini kita akan mengumpulkan dana misi untuk memberkati seorang pendeta yang ada di Papua yang kita mentoring supaya beliau juga untuk bisa menjalankan pelayanan dengan baik. Dan saya mau kasih tahu saudara, tolong dengarkan baik-baik. Ya, sekecil apapun uang yang saudara korbankan, yang saudara berikan, ya,
itu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang dilayani di sana. Dan pada waktu jiwa-jiwa ini bertobat, terima Yesus, dan mereka bersekutu, beribadah, dan memenangkan orang yang lain, saudara sedang memberi investasi terbaik bagi kerajaan Allah. Dan saya mendorong saudara, ya, mari di komsel masing-masing, ya. Kalau saudara memberi secara pribadi atau dalam komsel, misalnya komsel saudara mau berkontribusi dalam kelompok live group saudara, silakan. Ya, mari bulan ini kita rame-rame menjadi pribadi yang murah hati, sama seperti yang dicontohkan Paulus dari jemaat di Makedonia. Tuhan memberkati saudara. Saya mendorong saudara untuk tetap bersyukur dalam situasi apapun. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Mari tundukkan kepala saudara. Saya berdoa bagi saudara. Haleluya. Kalau hari-hari ini saudara sedang dalam situasi sulit, situasi keuangan yang sedang mengalami tekanan, saudara mungkin mengalami pengurangan gaji, atau mungkin saudara sedang tidak bekerja hari ini, saudara sedang berusaha untuk cari pekerjaan. Saya kasih tahu saudara, Allah kita Allah El Shaddai, Tuhan punya banyak cara memberkati saudara. Tuhan punya banyak cara mencukupkan keperluan saudara, sama seperti yang saya alami, sama seperti yang tokoh-tokoh Alkitab alami. Dan saya mau mendorong saudara, mari naikkan level iman saudara untuk percaya kepada Tuhan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, mulai bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah bahwa saudara masih punya Allah yang hebat, saudara masih punya Allah El Shaddai, Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Sekalipun ada batasan-batasan yang dibuat oleh dunia, tapi kita punya Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, kalau saudara sedang mengalami kesulitan hari ini, perbesar hati saudara, naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan, minta kasih Allah memenuhi saudara, dan berkata, Tuhan, saya siap jadi berkat, saya siap untuk menjadi pribadi yang murah hati. Tidak peduli jumlahnya saudara, ya, tapi Allah melihat hati saudara. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber saya satu-satunya. Saya hanyalah pengelola, Engkau adalah sumber saya, dan saya percaya, ya, segala keperluan, kebutuhan saya Engkau dapat mencukupkannya menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya mendorong saudara, mari kita jangan jadi orang yang hanya berpikir pada diri sendiri, dan orang yang serakah, yang pelit, yang hanya saya, semua untuk saya. Tapi mari kita belajar berbagi untuk kerajaan Allah dan untuk orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Kenapa? Karena untuk itulah Allah memberkati saudara dan saya. Kalau saudara ingin menikmati berkat yang lebih, mari perbesar hati saudara untuk menjadi lebih lagi murah hati. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya berdoa, Bapa di sorga, berkati setiap sidang jemaatmu. Angkat tangan saudara kalau saudara yang sedang mengalami kesulitan keuangan hari ini, atau saudara sedang mengalami tekanan-tekanan yang sulit hari ini. Berkati sidang jemaatmu dalam nama Yesus. Berkati mereka yang mendengarkan siaran online. Aku memberkati mereka. Aku mendeklarasikan penyediaan Allah yang tanpa batas itu terjadi kepada mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Allah El Shaddai, Allah yang sanggup memberkati kami, mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami tahu Tuhan punya banyak cara memberkati kami dari timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan dari orang-orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami mendeklarasikan hari ini, Engkau adalah sumber kami satu-satunya, dan kami hanya pengelola saja. Mujizat-Mu terjadi, dan tolong jadikan setiap kami orang-orang yang murah hati, dan orang-orang di Destiny terutama. Kami berdoa supaya kami sama seperti jemaat di Makedonia, sekalipun kami kecil, sekalipun kami sedang bergumul dengan kekurangan kami, tapi itu tidak menghalangi kami untuk menjadi murah hati bahkan di musim yang sulit sekalipun, sebab sumber kami hanya datang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari ambil waktu untuk berdoa bersama keluarga saudara atau teman saudara, atau bersama pemimpin saudara di kelompok saudara masing-masing, atau saudara sendiri. Ambil waktu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Dan saya mendorong saudara, kalau saudara belum pernah membuat keputusan, saudara yang menyaksikan siaran ini dan saudara mungkin sedang diundang oleh
oleh pemimpin atau teman anggota kelompok sel saudara untuk hadir dalam ibadah online ini, dan saudara belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya beritahu saudara, saudara hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihi saudara. Itu sebabnya saudara diberikan kesempatan hidup hari ini. Mari jangan sia-siakan hidup saudara. Mari ya, datang kepada Tuhan, beri hidup saudara kepada Tuhan, dan terima keselamatan daripada Allah, terima hidup kekal daripada, karena Alkitab berkata hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara siap memberi hidup saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya rindu sekali berdoa bagi saudara. Mari angkat tangan saudara di hadapan Allah dan mengikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengakui saya adalah orang berdosa. Tapi hari ini saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Saya percaya di dalam Yesus ada hidup kekal dan ada sorga yang mulia. Haleluya. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Kami siap melayani, membimbing saudara. Saudara tinggal mengontak para pemimpin atau mengontak sekretariat gereja. Kalau saudara ingin kami layani, belum punya gereja yang tetap, kami senang sekali melayani saudara dan membimbing saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita berdoa menutup ibadah kita. Bapa di sorga, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkat Allah dilimpahkan, berkati presiden dan semua jajarannya, berkati Pulau Bali, Provinsi Bali, diberkati Kota Denpasar, Kota Badung, diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan di kota ini, makmur, sejahtera, aman, tentram dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap sidang jemaat, berkat Allah limpahkan buat setiap kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Allah, memberkati keluar masukmu, memberkati makan minummu, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, bisnis, usahamu, anak-anakmu. Dia berkati pintar, cerdas, berhikmat. Allah membawa engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup, tapi berkelimpahan supaya engkau jadi murah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Destiny Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah berkontribusi dalam pelayanan Destiny dengan mengembalikan persembahan perpuluhan dan juga persembahan syukur kepada Allah. Dan kami percaya apa yang saudara sudah berikan dan sudah korbankan, Tuhan melihat dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dan sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny, Destiny News bersama kami. Saya Penina Dan saya Lianis. Welcome Oktober. Tema kita di bulan ini adalah murah hati di musim sulit. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali. Teruslah terhubung di dalam kebersamaan kita di ibadah live streaming dan live group. Bulan penuh berkat. Di akhir bulan September, Destiny menabur di musim sulit dengan membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan.
Kami juga mengajak seluruh jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim sulit di edisi selanjutnya. Supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together. Mari kita bergandengan tangan melalui musim sulit ini di masa pandemi bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dalam menabur di musim sulit. Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat double porsi bagi saudara. Setiap jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami. Di kelompok sel, kita akan bertumbuh bersama. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi para pemimpin tersebut. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan kelas pranikah. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi online. Leadership training setiap hari Senin. Sekian Destiny News Oktober. Saya Penina, Saya Lianis, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.